Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Mimin ucapkan selamat karena kita telah melewati bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir. Mimin ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang setia mendengarkan cerita dari channel Mimin ini. Semoga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Kita semua, keluarga kita semua dipertemukan kembali di bulan suci yang akan datang tahun depan. Amin ya robbal alamin. Mimin doakan semoga teman-teman semua bahagia dan sukses ke depannya. Amin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 48. Bibi sama Nina udah makan? Tanya Alika saat sudah berada di dapur. Melihat Bu Marti dan Nina yang sedang mengobrol sambil minum teh. Udah barusan. Maaf ya kita malah makan duluan, jawab Bu Marti merasa tidak enak. Alika malah tertawa. Bibi ini kayak ke siapa aja. Nggak usah ngerasa nggak enak gitu, ujar Alika lalu duduk di seberang Nina. Mbak, aku mau ke minimarket dulu bentar, boleh ya? Tanya Nina. Nggak apa-apa, pergi aja, sautnya sambil mengambil nasi beserta lauk pauknya. Setelah itu Nina langsung bersiap-siap. Ia hanya ingin membeli barang untuk keperluan dirinya sendiri. Alika kini sendiri karena Bu Marti ke kamarnya saat keluarganya dari kampung menelpon. Tidak lama Syafiq turun. Ia terkikik geli melihat sang istri yang makan lagi. Tahu jika tadi Alika tidak benar-benar makan, hanya menghargai tamu saja. Mas mau makan lagi? Tawar Alika. Syafiq menggelengkan kepalanya. Nggak usah, kamu aja makan yang banyak. Mas mau aku gendut? Alika mengerut kesal. Emang kalau gendut kenapa? Lebih enak dipeluk loh, guraunya. Enak dipeluk, tapi nggak enak dipandang, tambahnya. Tapi meskipun makan banyak, berat badan Alika tidak pernah naik dengan pesat. Apalagi sekarang ia sudah tidak menyusui lagi. Berbeda saat dulu ia hamil dan menyusui. Berat badannya memang terus bertambah. Syafiq tidak pernah mempermasalahkan jika berat badan Alika naik atau turun. Yang terpenting istrinya itu sehat. Meski sulit, tapi Syafiq juga tetap mewajibkan Alika memakan sayur setiap harinya. Kadang Alika mengomel seperti anak kecil, tapi demi kebaikan dan juga karena tidak ingin Syafiq marah. Akhirnya ia harus menelan makanan yang tidak disukainya itu. Seperti halnya olahraga, jika bukan karena Syafiq, tentu Alika akan bermalas-malasan. Jika saat bersama Alika, Syafiq hanya akan olahraga di rumah. Saat sendiri ia jogging keliling komplek, kadang juga bersama anak-anak. Undangannya kapan? Tanya Syafiq. Alika yang sedang mengunyah tiba-tiba berhenti dan menatap suaminya dengan sebelah alis yang naik. Undangan apa? Tadi kan mantan kamu kasih undangan, cinta. Masa kamu lupa sih? Apa jangan-jangan ingat orangnya, undangannya dilupain? Goda Syafiq. Alika menelan makanannya lalu minum. Kini ia memutar tubuhnya menghadap sang suami. Aku tuh gak suka ngomongin masa lalu. Gak usah terus bilang dia mantan pacar aku. Aku gak suka. Alika melipat tangan di depan perut sambil memasang wajah kesal. Istri Mas ngambek nih ceritanya. Syafiq menjawil dagu sang istri. Gak usah ngomong-ngomong itu lagi. Nanti aku marah beneran. Jangan bikin aku ngomel. Aku lagi makan, Mas. Serunya lalu kembali makan. Akhirnya Syafiq menunggu sang istri selesai makan. Ia sebenarnya hanya ingin tahu kapan tepatnya laki akan menikah, karena mereka diundang dan tentu harus datang. Gak usah datang aja deh, celetuk Alika setelah ia selesai makan. Kenapa?
Gak mau aja. Cuman karena itu, Alika menganggukkan kepalanya. Iya, hak seorang muslim terhadap muslimnya ada 5. Menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin. Mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya memenuhi undangan adalah mustahab atau dianjurkan, kecuali undangan pernikahan. Memenuhi undangan pernikahan itu diwajibkan sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan terburuk adalah makanan pada walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang fakir. Dan siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Malik, Ad-Darimi. Alika terdiam mendengar penjelasan panjang lebar dari suaminya itu. Ya udah, ujarnya. Kalau nggak mau pergi nggak apa-apa. Syafiq mengelus puncak kepala sang istri sambil tersenyum lalu beranjak kembali ke kamarnya. Sepeninggal Syafiq, Alika malah menggerutu. Kenapa coba si laki harus undang gue segala? Kemarin gue nikah aja nggak ngundang dia kok. Alika merogoh saku gamisnya untuk mengambil ponsel. Menghubungi kedua temannya lewat panggilan video. Tidak lama telepon itu langsung tersambung. Kenapa muka lo kusut gitu? Tanya Nurma. Lo berdua dapat undangan dari laki nggak? Tanya Alika. Dapat kok. Ini. Cynthia mengangkat kartu undangan itu sampai terlihat di layar ponsel. Kenapa? Lo nggak diundang? Nurma pura-pura tidak tahu. Alika menghela napas panjang. Diundang kok. Jangan-jangan muka lo kusut gitu karena tahu mantan pacar mau nikah ya? Ledek Cynthia. Ih, sembarangan sangkalnya. Lo belum move on dari laki. Padahal udah punya laki juga. Anak udah 3 lagi. Goda Nurma. Kalian apaan sih? Bikin gue tambah kesel aja tahu nggak? Nih dengerin ya. Nggak ada ceritanya gue belum move on. Gue udah sepenuhnya lupain laki. Sekarang cuman Mas Syafiq yang ada di hati gue. Laki itu cuman bagian dari masa lalu gue. Kalau dia mau nikah, ya gue ikut bahagia dong. Berarti dia udah bisa lupain gue. Pernah sekali gue mikir, gimana kalau laki gak pernah bisa lupain gue, terus gak nikah-nikah, terangnya panjang lebar. Dasar lo ya, mikirnya sembarangan, saut Nurma. Ya itu kan pemikiran gue, kenyataannya kan gak kayak gitu. Gue seneng kok, dia udah dapat pasangan. Semoga aja hubungan mereka langgeng. Alika mengatakan yang sejujurnya. Tadi ia mengatakan tidak suka dan tidak mau, hanya karena ia sudah tidak ingin terlibat lagi dengan sesuatu dari masa lalunya. Apalagi itu sesuatu hal yang buruk. Sekarang ia sudah bahagia dengan keluarganya sendiri. Nggak usah ngomong sama kita, lo ngomong sendiri sama orangnya. Ucap Cynthia lalu mengubah kamera menjadi kamera bagian belakang. Terlihat jelas wajah laki dan lelaki itu tersenyum ke arah kamera. Mata Alika membulat sempurna. Wajahnya merah padam tanpa berkata lagi. Ia langsung menutup sambungan telepon. Malu bukan main karena masih ada rasa, tapi ia malu karena membicarakan laki. Tepat di depan lelaki itu. Entah bagaimana tanggapan laki soal Alika setelah insiden salah tendangan tadi. Kurang ajar, mereka ngerjain gue, gerutunya kesal. Panggilan video masuk dari Cynthia, diabaikan oleh Alika. Tahu jika mereka pasti akan menertawakan dirinya. Dengan kaki yang menghentak-hentak lantai, Alika berjalan menuju kamar. Ia bahkan meninggalkan begitu saja piring bekas di atas meja makan.
Masuk ke dalam kamar, ia melihat Syafiq yang berbaring di atas ranjang. Ia langsung loncat dan memeluk lelaki itu, membuat Syafiq terlonjak kaget. Tingkah Alika benar-benar seperti bocah saja. Ia menyembunyikan wajahnya yang merah itu di punggung sang suami. Saking eratnya pelukan Alika, Syafiq sampai tidak bisa berputar. "Kenapa sih?" tanya Syafiq sambil mengelus tangan Alika yang melingkar di perutnya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Semoga teman-teman semua bahagia ya. Selamat berlibur. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.